Halo teman-teman, kita masuk ke reading bulanan spesial asmara seperti biasanya. Kali ini yang mau aku bahas adalah tentang Scorpio, Scorpio duluan yang aku baca ya. Dan sebelum aku mulai, aku mau tegaskan kalau bacaan ini semuanya bersifat general, jadi belum tentu resonate untuk kamu. Karena belum tentu energi kamu yang ketarik, oke? Kamu boleh cek di birth chart kamu yang lain, atau kalau memang sama sekali tidak ada yang cocok berarti ya memang ini bukan buat kamu ya gitu ya. Kamu bisa pindah ke channel lain yang energinya adalah energi kamu gitu loh. Oke. Apa ya? Bentar, aku mau ngomong apa tadi itu? Oke, jadi ini kartunya udah aku shuffle duluan ya, seperti biasa. Kalian tahu ya, aku kalau nyhuffle kartu tuh lama banget gitu ya. Aku nggak pengen ngabisin kuota kalian gitu loh. Yang penting kan pesan-pesan ini tersampaikan gitu ya. Oke, kita mulai. Ada apa dengan Scorpio di sini? Di sini Scorpio ya untuk ininya tuh energinya. Di sini ada past life relationship dan ada wedding. Oke. Hmm, ada apa ini? Uh, dulu. You have known each other before. Oke, jadi kamu sudah saling kenal sebelumnya dan sepertinya bukan sepertinya lagi ya, biasanya kartu ini keluar kalau kamu punya unfinished business. Jadi dengan pasangan kamu dari masa lalu gitu loh. Jadi mungkin ini semacam peringatan untuk kamu bisa memaafkan seseorang gitu loh, untuk semacam peringatan untuk apa, untuk menjadikan hubungan kamu dengan dia itu sebagai pembelajaran, sebagai pelajaran pribadi terutama yang berhubungan dengan kesabaran gitu loh. Dan ini juga bisa menjadi apa ya, menjadi gambaran bahwa masih ada daya tarik yang menyatukan antara kamu dengan pasangan kamu di masa lalu itu gitu loh. Jadi dan daya tarik itu, aduh sorry banyak nyamuk. Dan daya tarik itu buat kamu itu seperti melampaui logika kamu. Kenapa? Karena sebenarnya tujuan dari hubungan kamu itu mungkin tujuan dari hubungan kalian itu kemungkinan besar adalah untuk penyembuhan dan untuk pembelajaran gitu loh. Itu sih. Nah, dan di sini gitu. Di sini juga ada wedding ya. This situation involves marriage gitu. Jadi ini bisa jadi akan ada pernikahan yang datang untuk kamu gitu ya. Tapi apa ya? Kalau memang ini adalah semacam gambaran, semacam apa, semacam pemberitahuan bahwa akan ada pernikahan yang datang untuk kamu, eee, sebenarnya ini lebih mengingatkan juga ke kamu untuk tetap menikmati hidup kamu tanpa harus khawatir gitu loh tentang, pernikahan kamu nanti akan seperti apa gitu loh. Tapi belum tentu juga ini sebagai perlambang bahwa akan ada pernikahan untuk kamu gitu loh. Kalau untuk pasangan yang masih apa, untuk yang sudah berpasangan mungkin kartu ini justru apa ya, meminta kamu untuk melihat lagi pernikahan kamu dengan pasangan kamu gitu loh, dari masa lalu, si past life ini gitu loh dan, eee, meninjau lagi perasaan kamu, dengan maksud untuk menyembuhkan hati dan hubungan kalian gitu loh. Ya mungkin ada baiknya kamu minta penasehat pernikahan, konsultasi gitu ya, mungkin ke psikolog gitu ya, untuk membantu kamu untuk memilah memilah perasaan kamu gitu loh, atau mungkin kamu juga bisa coaching gitu ya. Nah itu sih, jadi, kalau aku lihat energi yang sedang berjalan saat ini adalah yang ini tadi, past life relationship dan, wedding. Sekarang kita lihat dulu ada apa sih gitu loh untuk energi yang sudah berlalunya. Di sini Four of Swords. Jadi kemungkinan besar, bukan kemungkinan besar, kamu sedang dalam keadaan menenangkan diri,
sedang dalam keadaan beristirahat gitu loh. Jadi ini juga bisa perlambang bahwa adanya akhir dari suatu konflik. Jadi kamu butuh waktu untuk istirahat, butuh waktu untuk menenangkan diri gitu loh. Nah, dan kamu merasa menemukan kedamaian dalam istirahatnya kamu itu gitu loh. Mungkin beberapa waktu yang lalu sebelum sebelum ini itu ada apa perdebatan atau pertengkaran atau ya semacam pertempuran, bukan pertempuran perang gimana ya, itu yang istilahnya tuh yang lebih tepat tuh ya pertengkaran atau perdebatan lah ya gitu loh. Dan kamu akhirnya memutuskan untuk beristirahat dulu gitu loh. Jadi bisa juga ada semacam dilema di kehidupan kamu gitu loh. Ada banyak masalah di dalam hubungan kamu dengan dia yang tampaknya kamu tuh nggak bisa tanggung lagi gitu loh. Yang akhirnya kamu berpikir untuk istirahat gitu loh. Untuk menjauh dulu, beristirahat dulu gitu loh dari hubungan gitu loh. Sebenarnya sih ya, kalau aku lihat ya, kamu ngerasa bahwa jodoh kamu tuh ada yang paling kompatibel gitu loh, yang paling cocok buat kamu gitu ya, karena kayaknya pasangan kamu tuh adalah seseorang yang bisa dibilang cerdas ya gitu, seseorang yang pintar atau seseorang yang bisa membuat kamu apa ya, bisa membuat kamu senang gitu loh, apapun yang terjadi gitu loh. Sebenarnya itu menurut pikiran kamu gitu loh. Dia tahu siapa kamu dan apa yang bisa membuat kamu tuh luluh gitu loh. Nah, selain itu juga apa ya, kamu sama dia tuh punya minat yang sama gitu ya, punya minat yang sama dan satu sama lain itu bisa tertawa untuk bisa sama-sama tertawa gitu loh, untuk, banyak hal gitu. Jadi banyak hal yang bisa dibicarakan dengan dia dan nggak ada yang kamu tutupi dari dia gitu loh. Dia tahu banget kamu siapa gitu loh. Nah, itu yang kamu apa, itulah pandangan kamu tentang dia gitu. Nah, mungkin tapi mungkin juga mungkin kamu ngerasa kalau kamu tuh nggak cukup baik untuk dia dan akhirnya kamu berusaha untuk membuktikan diri ke dia bahwa kamu tuh layak untuk dia gitu loh. Dan kamu tuh ya akhirnya tuh pada akhirnya tuh ya kamu ngerasa capek gitu loh. Ada rasa ketakutan untuk rasa ketakutan kehilangan dia gitu loh. Nah, jadi hubungan kalian itu tuh sebenarnya hubungan yang sangat kuat gitu loh, itu. Cuma ya kan seperti kita tahu ya manusia itu tidak ada yang sempurna gitu loh. Orang ini tuh sebenarnya tuh apa ya, menawan gitu loh. Orang ini sebenarnya menawan, menyenangkan gitu ya. Orang ini juga bergairah gitu ya. Pokoknya tidak pernah membosankan gitu ya. Cuma ya seperti kita tahu ya gitu bahwa manusia itu nggak ada yang sempurna. Jadi di balik kesempurnaan yang kamu lihat itu ada aja gitu loh kekurangannya gitu. Ya dan memang manusia itu kan seperti itu gitu loh. Nah, orang ini nih sedikit pemarah gitu ya, impulsif gitu ya karena Knight of Wands itu adalah seseorang yang impulsif gitu loh. Jadi apa ya? Emang dia itu menyenangkan, emang dia itu menawan gitu loh, energinya tinggi gitu ya, senang traveling gitu ya, tapi ya itu gitu loh, hasratnya juga lumayan tinggi gitu, tapi ya itu dia dia orangnya impulsif gitu loh. Jadi, mudah 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 apa ya, mudah panas ya, mudah mudah marah gitu loh. Nah, itulah mungkin yang membuat kamu itu, membuat kamu tuh mikir gitu tentang dia gitu loh, membuat kamu tuh, dilema. Tadi kan aku udah sebut ya, ada semacam dilema gitu ya, dia cocok buat kamu gitu ya, dia secara keseluruhan sih dia oke gitu menurut kamu, tapi, pemarahnya itu yang kamu tidak bisa kendalikan gitu loh. Jadi, eee, ada masalah manajemen kemarahan di dalam diri pasangan kamu ini gitu loh. Jadi dan dia juga apa ya, dari kemarahannya itu tuh terlihat bahwa dia tuh ternyata, lebih apa ya, lebih mencintai dirinya sendiri lebih dari apapun dan
apa ya, rada ego gitu loh dengan kemarahannya itu hanya untuk mendapatkan perhatian dari, eee, dari, eee, dari kamu gitu loh. Nah, dan kamu tuh akhirnya tuh ngerasa, kamu tuh bukan lagi jadi diri kamu sendiri. Karena kamu selalu berusaha membuat dia tuh bahagia gitu loh. Akhirnya tuh menjadi suatu beban buat kamu gitu loh dalam menjalani hubungan gitu loh. Nah, itulah yang terjadi untuk, energi yang sudah berlalu gitu loh. Dan kamu tuh lelah gitu loh, agak lelah dengan dia karena ya itu tadi gitu ya. Ya dia cocok, sebenarnya kamu ngerasa cocok dengan dia gitu. Dia tahu sebenarnya cara menyenangkan kamu gitu loh. Tapi kalau dia udah marah, hmm, gitu ya. Tapi seperti aku bilang tadi, tidak ada manusia yang sempurna ya gitu loh. Selalu di balik kesempurnaannya itu selalu ada ketidaksempurnaannya gitu. Itu yang harus kita ingat gitu ya. Nah, tinggal balik ke diri kita sendiri, bagaimana kita mengatasinya, bagaimana kita bisa menerimanya gitu loh. Bagaimana dia juga bisa memperbaikinya, kan itu kan ya gitu loh. Nah, akhirnya gitu ya, kalau aku lihat sih ya, di sini ada Seven of Wands. Dengan masalah yang ada, kamu tuh menjadi defensif gitu loh. Kamu mulai berani untuk mengatakan tidak ke pasangan kamu ini gitu loh. Kamu mulai memasang penghalang, kamu mulai memasang batas, dan kamu melindungi sudut pandang diri kamu dan posisi kamu dari dia. Itu sih. Kamu jaga jarak sama dia gitu loh. Karena apa? Karena kamu takut terluka gitu loh. Kamu takut terluka gitu loh. Jadi akhirnya kamu berjuang untuk apa yang kamu anggap benar. Paham ya maksudnya ya? Gitu loh. Dan di sini aku lihat juga kamu ngerasa sulit untuk tenang karena di sini ada Page of Swords ya. Gitu. Jadi tapi sebenarnya sih ya, biarpun kamu ngerasa sulit untuk merasa tenang gitu ya, sebenarnya apa yang kamu jalani sekarang, apa yang kamu rasakan sekarang itu adalah suatu proses, eee, itu adalah suatu proses perjalanan untuk kamu mencari tahu apa yang menurut kamu tuh benar, gitu loh. Itu sih, gitu loh. Jadi, apa ya, eee, tidak ada yang salah sih sebenarnya ya dengan sikap kamu gitu ya. Cuma kalau aku lihat juga di sini sih ya, sebenarnya tidak ada yang salah sih dengan defensifnya kamu. Yang aku lihat ini di sini justru pasangan kamu tuh di sini ada Page of Swords ya. Kemungkinan ya seperti tadi aku bilang tidak ada manusia yang sempurna ya. Kalau aku lihat dia tuh terlalu kepo kali ya mungkin sama kamu, terlalu kepo, terlalu memata-matai kamu yang sampai akhirnya kamu tuh gerah gitu ya, gerah. Dan terlalu menginterogasi kamu juga kalau ada suatu hal yang tidak tidak sesuai dengan pola pikirnya dia, itu, gitu loh. Nah, kalau misalnya contohnya nih, misalnya kamu pergi sama teman kamu gitu ya, pergi sama teman-teman kamu, ngumpul sama teman-teman kamu, gitu loh. Nah, dia tuh terus kamu pulangnya telat gitu dari jam yang sudah dia tentukan gitu. Nah, pada saat kamu telat tuh dia akan nanya gitu, "Kamu pergi sama siapa? Kamu kemana? Kamu di mana? Kenapa kamu telat?" Nah, hal-hal yang seperti itulah yang akhirnya membuat kamu semakin gerah gitu loh. Itu ya maksudnya interogasi itu seperti itu sih gitu loh. Hmm, cuma cuma lagi nih. Di sini ada Wheel of Fortune. Wheel of Fortune itu adalah kartu takdir. Oke. Jadi sebagaimanapun hubungan kamu dengan dia gitu, sepanas apapun, segerah apapun kamu sama dia, sebenarnya tuh ada hubungan jiwa yang kuat banget antara kamu dengan dia. Gitu loh. Kenapa gitu? Karena hubungan kalian itu sebenarnya itu ya takdir sih sebenarnya. Kalau dari tebaran kartu ini yang terlihat adalah hubungan kalian itu sebenarnya adalah takdir gitu ya. Jadi apa ya? Kamu tuh harus percaya sebenarnya sih ke eh, universe gitu bahwa beliau tidak akan membiarkan kamu eh, berjalan sendirian
beliau tidak akan membiarkan kamu tersesat sendirian gitu loh. Jadi pada saat kamu merasa tersesat, pada saat kamu merasa sendirian, kamu harus yakin bahwa eh, apa ya, bahwa kamu tuh dibimbing, bahwa kamu tuh dilindungi, dan bahwa kamu tuh bahwa kamu tuh sebenarnya dalam dalam pengawasan Sang Pencipta gitu loh. Kamu hanya perlu untuk membiarkan hidup kamu tuh mengalir dengan mengalir aja gitu ya, tanpa harus merasa khawatir gitu loh, tanpa harus merasa cemas dengan apa yang akan terjadi nantinya gitu sih. Kalau yang aku lihat itu seperti itu gitu loh. Kamu perlu untuk melepaskan kendali, membiarkan hidup kamu tuh maju sesuai dengan, ya udah, kalau memang jalannya seperti itu ya udah gitu loh. Jadi tidak usah dilawan, tidak usah dijadikan beban, tidak usah dijadikan beban. Itu sih gitu loh. Jadi yang aku lihat juga ya seperti yang aku bilang tadi, hubungan kamu dengan pasangan kamu tuh sebenarnya adalah takdir gitu loh ya, gitu loh. Yang memang udah takdir kamu sama dia begitu loh. Dan aku lihat juga ya, ke depannya mungkin udah ada yang terjadi kali ya, bahwa dia tuh akan minta maaf sih sebenarnya sama kamu gitu loh. Gitu. Akan ada suatu sudut pandang yang netral atau positif dari kalian berdua gitu ya. Jadi kalian akan mencari cara bagaimana menyelesaikan masalah hubungan antara kamu dengan dia. Jadi tidak akan ada argumen, tidak akan ada perdebatan, tidak akan ada pertengkaran di antara kalian gitu ya. Jadi ya dia akan minta maaf. Di sini ada King of Cups ya gitu loh. Akan ada momen di mana kalian itu saling bernegosiasi gitu loh. Ini mau dibawa kemana hubungan ini gitu loh. Akan ada saatnya kalian tuh berdamai satu sama lain gitu loh. Cuma kalau aku lihat ya, biarpun dia sudah minta maaf ya, biarpun dia sudah mencoba mengambil hati kamu gitu ya, kayaknya kamu masih masih rada kesulitan apa ya, masih rada kesulitan untuk uh, apa ya, melupakan gitu loh, masih ada kesulitan untuk melupakan gitu semua yang sudah terjadi ya. Gitu sih. Kalau aku lihat seperti itu, karena di sini ada High Priestess dan King of Swords ya, gitu loh. Dan kamu juga nggak yakin dengan perasaan kamu gitu ya. Ini perasaan kamu atau intuisi sih sebenarnya gitu loh. Kamu tuh pengen hidup kamu tuh lebih bahagia gitu loh. Tapi kamu sulit melupakan apa yang mungkin sudah dia ucapkan ke kamu. Mungkin ada kalimat-kalimat yang menyakitkan hati kamu yang akhirnya tuh bikin kamu tuh susah lupa gitu loh. Padahal kamu sebenarnya benar-benar menginginkan kehidupan yang lebih bahagia lagi gitu loh bersama dia gitu loh. Dan di sini aku sudah ambil kartu konfirmasinya ya gitu loh. Jadi di sini ada the word, Seven of Wands dan Nine of Wands gitu loh. Jadi kalau aku lihat sih gitu, di sini kan ada sebenarnya biarpun dia sudah minta maaf sama kamu gitu, sebenarnya kamu masih punya masih punya luka gitu loh, masih punya masih punya memar gitu loh. Sebenarnya luka kamu tuh istilahnya tuh masih basah lah gitu loh gitu. Jadi masih masih ada kekecewaan di dalam hati kamu sebenarnya biarpun dia udah minta maaf gitu loh gitu. Masih ada perasaan lelah gitu loh. Kamu ngerasa kalau hubungan kalian mah paling muter-muter di situ aja gitu loh. Dan kayaknya nggak mungkin deh untuk bisa sampai ke masa depan yang lebih baik gitu loh. Itu gitu. Dan kamu juga sebenarnya masih defensif sih. Kamu masih memasang penghalang, masih memasang batas gitu. Ya, kamu masih mencoba melindungi sudut pandang kamu sendiri gitu loh. Jadi akhirnya dia juga masih sulit untuk ngedeketin kamu gitu sih. Itu yang aku lihat gitu loh. Dan kamu masih bertahan gitu, masih bertahan dengan pendapat kamu gitu ya. Kamu masih meyakini apa yang kamu yakini gitu ya. Itu sih. Nah, dan ada rasa curiga juga kamu ke dia gitu. Ini orang mau ngapain lagi gitu ya. Ini orang jangan-jangan nanti nyakitin aku lagi nih gitu loh. Ada rasa curiga kamu ke dia gitu loh. Nah, apa ya?
Ya emang sih ya, kita kalau misalnya habis berantem dengan pasangan kan nggak mungkin langsung dia minta maaf terus langsung buka tangan, langsung apa, butuh proses, tetap butuh proses kan ya, itu yang harus kita ingat gitu ya. Tapi, aku aduh sorry ini banyak nyamuk. Tapi sih ya, eee, aku harap kalian tuh bisa menyeimbangkan semuanya gitu ya, bisa mengontrol semuanya. Di sini kalian disarankan untuk bisa memberikan maaf kepada pasangan kamu, gitu loh ya. Gitu, dengan memaafkan itu juga bukan cuma di mulut kan ya, gitu ya. Dari sikap, ya dari sikap ya selama dia masih berusaha meminta maaf berarti dia masih punya niat baik kan, gitu loh. Itu yang harus kamu ingat gitu loh. Nah, dan gitu ya, di sini aku lihat juga ya. Sini ada bottom of the deck-nya itu ya menarik loh. Di sini ada Hierophant, tuh ada Lovers lagi kan ya. Kalian tuh saling mencintai loh sebenarnya gitu ya. Kalian tuh saling membutuhkan, saling mengisi gitu loh. Dan kalau ngelihat bottom of the deck-nya di sini Hierophant gitu loh. Ini nih menandakan adanya komitmen yang dalam sebenarnya antara kamu sama dia. Mungkin kamu sama dia udah nikah kali ya, mungkin gitu ya. Atau bisa jadi setelah kamu bisa melepas semua, setelah kamu bisa mengikhlaskan semua, nantinya ke depannya itu akan ada Hierophant gitu, akan ada suatu ikatan pernikahan. Ya, karena kan kalian saling mencintai di sini. Ada Hierophant, ada Lovers kan gitu loh. Nah, itu sih yang aku lihat dan aku coba tadi tarik juga untuk oracle-nya. Di sini ada I choose love no matter what gitu loh. Jadi kamu sebenarnya punya pilihan. Kamu selalu punya pilihan tentang apa yang harus kamu lakukan. Kalau kamu memilih cinta, ya perasaan-perasaan negatif itu harus kamu usir gitu loh. Harus kamu keluarkan gitu loh. Selalu ada pilihan gitu loh. Dan apa ya? Kartu ini menyarankan kamu untuk memenuhi kembali hidup kamu dengan cinta gitu ya. Itu sih gitu ya. Jangan biarkan energi negatif itu menguasai hidup kamu gitu ya, itu intinya gitu ya. Kalau kamu memang memilih cinta, memilih untuk bisa bersama lagi dengan dia gitu ya, ya udah kamu harus berusaha untuk melepas semua yang buruk-buruk gitu, melepas semua energi negatif dan ada baiknya gitu kan kadang-kadang kita masih teringat dengan hal-hal yang menyakitkan gitu yang sudah dia lakukan gitu loh. Ada baiknya kamu tidak usah menceritakan kembali suasana negatif itu ke orang lain gitu karena itu tidak akan menyembuhkan kamu. Kamu akan terus akan teringat gitu loh. Jadi ada baiknya hal-hal negatif yang sudah kamu lewati bersama dia dulu, jangan diceritakan kembali ke mungkin sahabat kamu, atau orang tua kamu, atau siapapun orang terdekat kamu gitu loh. Sudah pada saat kamu memutuskan untuk memaafkan dia, pada saat kamu sudah memutuskan untuk cinta gitu kan, berarti ya sudah gitu, berhenti berhenti berpikir tentang hal-hal negatif yang dulu dan pikirkan aja hal-hal positif yang bisa kamu dapatkan. Gitu. Oke. Oke deh, itu aja dulu dari aku tentang energi percintaan Scorpio. Nggak resonate untuk semua sih ya gitu, tapi aku harap untuk yang resonate semoga ini menjadi pesan yang bermanfaat untuk kalian semua. Thank you udah nonton video aku dan kita jumpa lagi di video berikutnya. Bye bye.